Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak Ibu, serta kalian amita sekalian. Bertemu kembali kita di minggu pagi hari ini di kelas Pariyati Sasana, Minggu 16 November 2025. Izinkan saya Elianti memandu kelas pada pagi hari ini. Kalian amita, sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan pembabaran Dhamma Desana yang akan disampaikan secara terperinci oleh Sayadaw Keminda mengenai asal mula Theravada bagian keempat. Dan diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, kalian amita tetaplah bersama kami hingga rangkaian kelas PS pada pagi hari ini berakhir. Selanjutnya, kalian amita sambil menunggu kalian amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kesehatan yang kita peroleh saat ini merupakan buah kebajikan dari karma-karma baik kita. Untuk itu, mari kita terus melakukan kebajikan, salah satunya dengan mengikuti donor darah. Hari ini DBS akan kembali mengadakan donor darah bertempat di DBS dari pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Pada acara donor darah kali ini juga tersedia gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, serta kolesterol. Bagi kalian amita yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah kali ini agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Pengumuman selanjutnya, saat gempa dahsyat berskala 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar di bulan Maret 2025 lalu, DBS dengan sigap menggalang dana untuk membantu meringankan beban masyarakat Myanmar yang terkena dampak. Berikut akan kami sampaikan laporan penyaluran dana yang terkumpul melalui DBS. Kalian amita, pada layar saat ini adalah kondisi Minggalar Sangkyong Monastery yang rusak pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. Dikarenakan tidak ada kerusakan parah pada masalah struktur bangunan, maka DBS memutuskan untuk menyalurkan dana sebesar 10.000 USD ke Minggalar Sangkyong Monastery yang digunakan untuk proses renovasi ringan serta pembangunan kamar mandi dan kamar kecil. Dan di layar saat ini adalah kondisi dari Minggalar Sangkyong Monastery pasca renovasi. Selanjutnya di layar saat ini masih ada kondisi dari Minggalar Sangkyong Monastery pasca renovasi. Selanjutnya, di layar berikutnya adalah kondisi dari Sauti Karrum Tike Monastery yang rusak total pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. DBS telah menyalurkan dana sebesar 20.000 USD ke Sauti Karrum Tike Monastery yang akan digunakan untuk proses renovasi pasca gempa dan pembangunan baru saja dimulai. Dikarenakan kerusakan parah yang dialami oleh Sauti Karrum Tike Monastery, maka seluruh sisa dana yang tersisa dari penggalangan dana yang dilakukan oleh DBS akan difokuskan untuk merenovasi total Sauti Karrum Tike Monastery. Pembangunan akan dimulai dari awal dikarenakan bangunan lama harus dirobohkan. Adapun alasan pengalihan dana ke renovasi wihara bukan ke sekolah, dikarenakan penyaluran dana untuk renovasi sekolah mengalami kendala birokrasi yang cukup rumit. Demikian laporan penyaluran dana gempa Myanmar saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati kalian amita yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana gempa Myanmar ini. Pengumuman selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan dari pembangunan DBS Cabang Surabaya hingga saat ini. Kalian amita, di layar sesaat lagi kita dapat melihat perkembangan pembangunan DBS Cabang Surabaya yang nampak di layar saat ini adalah lantai 1. Kemudian tahap renovasi di lantai 2, selanjutnya di lantai 3,
dan yang terakhir di lantai 4. Semua ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Kalyanamita semua. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kelas PS berlangsung, berikut akan kami bacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi Kalyanamita yang mengikuti kelas ini langsung di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan. Mari kita menjaga keheningan dengan cara memastikan bahwa ponsel Anda sudah dalam keadaan mood silent dan meminimalisir pembicaraan satu sama lain. Pastikan Anda tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie. Duduk dengan sopan dan pantas dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi. Sedangkan bagi Kalyanamita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom ataupun kanal YouTube Dhamma Wihari Budi Studies, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang layak dan pantas. Tidak mengikuti kelas PS ini sambil makan, minum, menonton TV, ataupun berbaring. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila dirasa ada peserta Zoom yang berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Atas perhatian serta kerjasama dari Kalyanamita, kami mengucapkan terima kasih. Kalyanamita, sesaat lagi Seyado Keminda akan turut bergabung bersama kita. Kalyanamita, mari kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Seyado Keminda. Wandami Seyado, Wandami Sayale, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Semoga Seyado dan Sayale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalyanamita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Kalyanamita, sebelum kita mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Seyado Keminda, seperti biasa kita akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Kepada Seyado kami mohon bimbingannya. Wandami Sayado, selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda. Bante, o kasa, o kasa, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini
melalui sujud yang luhur. Semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta mi bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang watida ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisrana gamanang paripurnang ama bante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Samiraya maca pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya maja pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya
idang me punya asawakaya wahang hotu idang me sila nibbanasa pacayo hotu te saranena saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampadita amabante sadu 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 anumodana bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki untuk para seali upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 17 November 2025. Saya akan meneruskan materi kelas pada pagi hari ini, yaitu asal mula terak wadak. Kali ini adalah kelas yang keempat. Tang sunata sadukang manasi karotha. Dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah baik-baik supaya kebajikan yang akan Anda tanam selama 1 jam ke depan, yang kira-kira itu Anda akan menanam benih karma baik sebanyak kira-kira 2160 miliar ya. Triliun ya. Lupa. Ada hitungannya sih kalau sesuai dengan kata-kata Buddha. 2160 triliun benih karma baik yang Anda tanam 1 jam ke depan adalah karma baik yang 3 akar dan yang superior, sehingga dengan demikian itu semua bisa menjamin kehidupan Anda, kesehatan Anda yang baik, dan juga bisa menjadi pendukung untuk mendapatkan kelahiran yang baik, serta akhirnya menjadi pendukung Anda untuk mencapai nibbana. Saya sudah sering menyampaikan bahwa mendengarkan kitab suci, yaitu Tipitaka dan kitab komentarnya, itu manfaatnya sangat besar ya. Tidak hanya akan menjadi pendukung bagi Anda untuk mendapatkan segala pencapaian yang baik di dalam kehidupan ini, tetapi juga di kelahiran-kelahiran Anda yang akan datang. Dan di atas itu semua, dengan membangun rasa hormat terhadap ajaran Buddha, terhadap kitab suci sejak dari dini, maka semoga saja ini menjadi sebab yang kuat bagi Anda untuk selalu bertemu dengan ajaran Buddha di kelahiran-kelahiran yang akan datang ya.
Penjelasannya sangat sederhana. Bagaimana mungkin kalau Anda atau seseorang tidak memiliki rasa hormat terhadap ajaran Buddha, dalam arti tidak memiliki rasa hormat terhadap kitab suci, yaitu Tripitaka dan kitab komentarnya, lalu di kelahiran yang akan datang rasa tidak hormatnya itu membuat dia bertemu dengan ajaran Buddha. Agak sulit untuk dinalar tentu saja ya. Nah, oleh karena itu kembangkanlah terus sada Anda, iman Anda, keyakinan Anda terhadap ajaran Buddha, dan dengan demikian karir spiritual Anda meningkat di kelahiran yang kali ini, dan mudah-mudahan Anda kemudian di kelahiran mendatang segera mencapai parinibbana. Saya lanjutkan materi kelas ini ya. Jadi ya, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa akhirnya disepakati karena Yang Mulia Ananda sudah menjadi seorang arahat. Jadi disepakati yang menghadiri Sanghayana atau Dewan Buddhis yang pertama ya, yang dilakukan 3 bulan setelah parinibbana dengan tujuan untuk mengumpulkan ajaran-ajaran Buddha, karena atau dengan alasan tunggalnya adalah adanya seorang biku yang ditahbiskan di usia tua yang bernama Biku Subhada. Di hari parinibbananya Buddha sudah mengeluarkan statement yang cenderung negatif ya, bahwa dia bergembira, dia juga mendorong teman-temannya bergembira karena si guru agung sudah parinibbana, sudah nggak ada lagi yang menasehati dia dan semua murid, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian Yang Mulia Mahakassapa merenung, kalau ini tidak segera dikumpulkan maka ajaran ini akan bisa hilang. Ya, kita bersyukur karena keputusan dari Yang Mulia Mahakassapa tersebutlah kita saat ini masih bisa mendapatkan, mendengarkan, mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha. Bayangkan, seandainya dulu Yang Mulia Mahakassapa tidak mengambil keputusan yang bijaksana tersebut, bisa jadi ajaran Buddha sudah hilang saat ini, ya. Dan ketika hilang, maka kita tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk memahami kehidupan ini dengan benar. Kita tidak tahu nama dan rupa, kita tidak tahu hukum karma, kita tidak tahu paticcasamuppada, kita tidak tahu cara berlatih atau mempraktekkan dana, sila dan meditasi yang benar, ya. Jadi kita akan mengalami kerugian besar karena sudah terlahir sebagai manusia tetapi tidak bisa mencapai kemajuan spiritual, ya. Nah, jadi itulah mengapa kita harus memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Mahakassapa ya, dan juga 500 arahat lainnya gitu. Nah, jadi itu background story-nya. Lalu juga sudah disampaikan, akhirnya disepakati bahwa yang akan mengulang semua, jadi ajaran Buddha pada waktu itu disebut Dhamma dan Vinaya, Dhamma Vinaya gitu ya. Nah, Dhamma Vinaya itu seringkali orang menerjemahkannya sih hanya Dhamma dan Vinaya. Dhamma itu Sutta, Vinaya ya Vinaya, berarti ajaran Buddha hanya Sutta dan Vinaya, nggak ada Abhidhamanya gitu ya. Dulu kalau saya masih mengajar Abhidhamma Med Isi, kalau ada yang bertanya begitu, saya tanya balik, bagaimana Anda memutuskan bahwa Dhamma itu adalah Sutta Pitaka? Alasannya apa? Kan nggak ada alasannya. Kenapa Anda nggak memutuskan bahwa Dhamma, kalau Vinaya udah jelas itu Vinaya, tapi kenapa Dhamma kemudian diartikan sebagai Sutta Pitaka? Alasannya apa? Nggak bisa dijawab kan? Lalu saya sampaikan, kenapa Anda nggak mengambil atau menyimpulkan bahwa Dhamma itu adalah singkatan dari Abhidhamma? Jadi ajaran Buddha itu hanya Abhidhamma dan Vinaya, itu nggak ada sutanya gitu. Dulu awal-awal saya masuk ke Indonesia karena berhadapan dengan umat yang belum maju kan pemahamannya kan, jadi Dhamma dan Vinaya kok bisa Sutta dan Vinaya? Dhamma dan Vinaya, Dhamma itu singkatan dari Abhidhamma. Jadi Dhamma dan Vinaya adalah Abhidhamma dan Vinaya gitu saya sampaikan. Tetapi sebenarnya ini kan hanya jokes saja ya, hanya untuk menanggapi, karena biasanya yang bertanya juga pengetahuannya itu kan, Anda bayangkan tahun 2011
Bayangkan kalau Anda masih ingat tahun 2011 keadaan agama Buddha di Indonesia seperti apa. Ya, Anda kira-kira bisa paham kan? Nah, tetapi sekarang saya sampaikan bahwa Dhamma dan Vinaya itu, Dhamma itu artinya adalah Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Vinaya adalah Vinaya Pitaka. Jadi Dhamma dan Vinaya artinya adalah Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Jadi yang bertugas untuk menjawab pertanyaan tentang Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka adalah Yang Mulia Ananda, sedangkan yang bertugas untuk menjawab semua pertanyaan tentang Vinaya yang diajukan oleh Yang Mulia Mahakassapa adalah Bante Upali. Ya, jadi tanya jawab. Ya, Bante Mahakassapa bertanya, Bante Ananda atau Bante Upali menjawabnya, dan setelah disepakati akhirnya 500 arahat itu meresitasikan bersama-sama. Sang Giti, sang itu bersama-sama, Giti itu kayak singing gitu loh. Recitation juga bisa gitu. Makanya saya kayaknya sedang mencoba mempertimbangkan terjemahannya adalah pelantunan bersama. Karena kemarin saya googling, kalau di tetangga kita itu ada acara, mari kita bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci. Kalau Anda boleh cari di internet itu banyak itu. Melantunkan itu kayak melagukan gitu. Karena memang sebenarnya kalau kita membaca parita kan dianggap itu seperti melagukan kan. Kan tidak namo tassa bhagavato arahato sama sambuddha, enggak gitu kan. Kalau Thailand misalkan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, ini melantunkan kan ya. Jadi melafalkan saya rasa juga kurang pas ya. Nah, jadi akhirnya begitu metodenya di Dewan Buddhis yang pertama itu. Setelah terjadi tanya jawab, lalu 500 arahat melantunkan bersama-sama apa yang sudah disepakati tadi. Dan belakangan itu semua saya sudah sampaikan. Sekarang argumen saya di awal kelas yang pertama ketika saya mengatakan bahwa Theravada itu adalah ajaran yang berasal langsung dari Buddha. Ya, jadi Sangha Theravada juga adalah sangha yang berasal dari unbroken lineage yang dimulai dari sangha di zaman Buddha. Apa yang dipelajari oleh Theravada zaman sekarang, kitab sucinya, Tripitaka dan kitab komentarnya itu bahkan juga ada di zaman dahulu. Dan saya sudah buktikan kan di kelas ketiga atau kedua bahwa ternyata di dalam Dewan Buddhis yang pertama itu semua Sutta Pitaka yang diulang itu masih ada sampai sekarang. Semua Vinaya Pitaka yang diulang juga masih ada sampai sekarang. Abhidhamma Pitaka juga masih ada. Nah, itu yang minggu lalu. Sekarang saya lanjutkan atau saya ulang sedikit. Segera setelah para Bante itu mengulang Dhamma Sanggaha. Dhamma Sanggaha itu nama lain dari Dhamma Sanggani. Ini adalah kitab pertama dari Abhidhamma Pitaka yang kita hari ini masih punya juga. Lalu para Bante mengulang Vibhanga. Vibhanga ini adalah kitab Abhidhamma kedua. Saat ini juga masih ada, ya, kita pelajari juga. Pak Kadek itu udah belajar itu. Datuk Katha juga, itu kitab Abhidhamma Pitaka masih ada. Jadi semua yang saya sebutkan ini sekarang masih ada dan dipelajari oleh Bante-Bante dari Theravada, ya. Datuk Katha, Pugala Panyati, Kathawadu, Yamaka, Padhana, itu semua masih ada dan itu semua disebut sebagai Abhidhamma kata kitab kita. Jadi setelah bersama-sama melantunkan Pali yang telah disetujui, artinya melantunkan teks, melantunkan teks-teks yang sudah disetujui oleh guru-guru zaman dahulu, dan itu semua merupakan objek bagi mereka yang kebijaksanaannya halus, ya. Jadi katanya di kitab ini dijelaskan bahwa Abhidhamma itu adalah objek bagi mereka yang kebijaksanaannya halus, artinya lembut gitu, yang bisa memahami begitu. Terus dikatakan bahwa itu semua tadi Dhamma Sanggaha, Vibhanga, Datuk Katha, Pugala Panyati dan seterusnya disebut Abhidhamma Pitaka. Nah, berkaitan dengan Kathawadu, memang Kathawadu itu tidak ada di zaman Buddha, tetapi Buddha itu sudah pernah menyampaikan, kalau saya tidak salah ingat, bahwa nanti kira-kira 300 tahun atau 200 tahun setelah beliau parinibbana
akan ada biku yang menguraikan ini, dan ini adalah juga tidak berbeda dengan ajarannya Buddha begitu. Masih ingat nggak di ceramah saya di Hari Katina, perayaan Hari Katina kemarin, bahwa sudah menjadi kebiasaan dari Sang Buddha ketika ada. Jadi begini, Anda jangan berpikir bahwa seluruh isi kitab suci kita itu berasal atau keluar dari mulutnya Sang Buddha. Tidak. Tidak banyak sih, sebagian kecil dari isi di dalam Tripitaka itu sebenarnya awalnya adalah muncul dari murid-muridnya seperti Yang Mulia Mahakasapa, Yang Mulia Sariputta gitu, bahkan Bante Ananda ada gitu, atau dewa seperti ceramah Katina kemarin, atau mungkin dari para upasaka upasika yang menyampaikan dhamma gitu ya. Itu walaupun itu berasal dari mereka, kalau Buddha merasa bahwa ajaran mereka itu benar, maka Buddha memberikan stempel. Bahasa Palinya raja, mudika. Mudika itu stempel, raja itu raja. Jadi stempel raja ya. Seperti yang kalau Anda masih ingat ceramah Katina itu. Dalam hal ini stempel Raja Dharma, yaitu Sang Buddha sendiri gitu. Nah begitu Sang Buddha mengatakan sadu, 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 maka sejak hari itu ajaran katakanlah dewa tersebut juga menjadi ajarannya Buddha, karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Buddha begitu. Nah sama Kathawadu itu memang muncul belakangan, tetapi Buddha itu juga sudah menyampaikan bahwa saya agak lupa, entah 200 atau 300 tahun setelah beliau parinibbana akan muncul biku yang menulis satu kitab yang kemudian dikenal Kathawadu, dan beliau menyetempelnya juga begitu ya. Nah, dan memang sudah diverifikasi oleh Sangha dari zaman dahulu sampai sekarang bahwa Kathawadu, kitab Kathawadu itu kayak point of controversies gitu ya. Itu kitab Abhidhamma yang keempat mungkin ya. Itu tidak berlawanan dengan ajaran Buddha. Sudah dikonfirmasi. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Para Bante di Myanmar khususnya ya, karena saya hidup di sana cukup lama, itu mengagumkan. Mereka bisa hafal teks itu banyak sekali loh. Ya, hafal di luar kepala. Bahkan ada kan bante-bante yang hafal semua Tripitaka dan kitab komentar itu di Myanmar itu. Jadi jangan meragukan mereka begitu ya. Makanya dulu di tahun-tahun dulu itu kalau ada orang kita yang meragukan kitab-kitab itu, saya bercandanya di masa-masa awal gitu menjawabnya begini, makanya itulah hebatnya kita ya gitu. Pada saat saya ada di Myanmar nggak tahu loh bahwa ini salah, yang di Myanmar nggak, kita tahu loh. Paham nggak? Ya, bahkan yang bisa menemukan ini salah itu bukan ajaran Buddha, malah kita loh. Saya ada di Myanmar yang belajar dari kecil sampai tua juga nggak tahu loh hebatnya kita kan gitu. Ketawa ya Anda. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi Abhidhamma adalah objek bagi orang-orang yang kebijaksanaannya halus, dan semua kitab itu tadi dikatakan dalam kitab kita juga disebut akhirnya dinamakan Abhidhamma Pitaka. Lalu 500 arahat melakukan resitasi kolektif, dan pada saat itu terjadi getaran Maha Pertiwi atau bumi besar dengan cara yang persis sama seperti sebelumnya. Selesai kata kitab kita. Nah kemudian setelah Abhidhamma Pitaka tersebut, sesepuh yang melantunkan Dhamma dan Vinaya secara bersama-sama di dalam Dewan Buddhis, Dewan Buddhis yang pertama, lalu bersama-sama juga melantunkan Pali ini atau teks ini, yaitu Jataka masih ada sampai hari ini, Nidesa masih ada, Patisambhidamaga masih ada, Apadana masih ada. Kita udah belajar Apadana sebagian. Ini adalah cerita tentang biografi para Buddha, biografi para Mahasawaka, biografi Bhikkhuni ada begitu ya. Sutta Nipata masih ada, Kudaka Pada, Dhamma Pada yang saya sebut ini semua hari ini masih ada. Dhamma Pada, Udana, Iti Wutaka, Wimana Wadu, Peta Wadu, Tera Gata dan Teri Gata, semuanya masih ada ya. Lalu mereka berkata, ini disebut Kudaka Ganta. Kudaka Ganta sekarang kita kenal sebagai Kudaka Nikaya.
Ganda itu kayak apa sih? Kayak komposisi begitulah kira-kira ya, atau ya mungkin komposisi. Kalau nikaya itu kayak kumpulan gitu. Jadi yang berbeda hanya belakangnya. Kudaka ganda sekarang kita kenal sebagai kudaka nikaya. Nah, para pelantun Digha Nikaya berkata bahwa para sesepuh menetapkan koleksinya ke dalam Abhidhamma Pitaka saja. Akan tetapi para pelantun Majjhima Nikaya berkata bahwa semuanya itu adalah kudaka ganda atau kudaka nikaya ya, termasuk dalam Sutta Pitaka, beserta juga ada kitab Carya Pitaka juga masuk, saat ini masih ada. Buddha Wangsa juga kita sudah pelajari, juga masih ada. Nah, jadi dengan demikian kata kitab kita, semua sabda Sang Buddha pun hanya ada satu macam berdasarkan rasanya. Jadi sekarang kita akan dijelaskan bahwa walaupun ajaran Buddha itu terbagi dalam banyak kitab yang seperti itu, tetapi sebenarnya berdasarkan cita rasanya semua ajaran Sang Buddha hanya satu. Berdasarkan dhamma dan winayanya, berarti dikelompokkan dalam dhamma dan winaya, ajaran Buddha ada dua, yaitu dhamma dan winaya. Kalau dikelompokkan dalam 3 macam ajaran Buddha atau sabda Sang Buddha, itu bisa menjadi 3 macam kalau dikelompokkan ke dalam sabda Sang Buddha yang pertama. Sabda Sang Buddha yang pertama itu yang mana? Aneka jati samsarang sandawisang anibisang, itu yang kita sering dengar itu. Itu adalah sabda Sang Buddha yang pertama. Yang terakhir itu adalah hendak dani bikawe amantayamiwu. Itu kata-kata persis sebelum Buddha parinibbana yang kemudian Wayadama Sangkara, bahwa apa madena sampadeta, itu artinya adalah Buddha menasihati murid-muridnya untuk berjuang dengan penuh kewaspadaan, ya, bahwa sangkara ini muncul dan lenyap saja, begitu ya. Jadi itu adalah sabda Sang Buddha yang terakhir. Nah, sabda Sang Buddha yang pertengahan adalah sabda Sang Buddha sejak aneka jati tadi sampai persis sebelum yang sabda terakhir tadi. Itu disebut sebagai sabda yang pertama, tengah, dan terakhir. Jadi sekali lagi, berdasarkan rasanya sabda Sang Buddha hanya ada satu. Berdasarkan dhamma dan winayanya sabda Buddha ada dua. Berdasarkan sabda pertama, menengah, dan terakhir ajaran Buddha ada tiga. Ya, demikian pula berdasarkan pitakanya ada 3 macam, yaitu apa? Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Tetapi berdasarkan nikaya ada berapa macam? Kalau berdasarkan Pitaka ada 3, yaitu itu tadi. Kalau berdasarkan nikaya ada 5, ya. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, ya, kemudian Sangyutta Nikaya, kemudian Anguttara Nikaya, kemudian Khuddaka Nikaya. Nah, Tripitaka dan 5 nikaya itu sama saja, gitu, ya, sama. Itu hanya perbedaannya hanya di model klasifikasinya saja. Yang satu dikelompokkan ke dalam pitaka, keranjang atau wadah. Yang kedua dikelompokkan dalam nikaya. Nikaya itu kayak kumpulan begitu, ya. Nah, kalau berdasarkan pitakanya, Abhidhamma dimasukkan dalam pitaka yang khusus, yaitu Abhidhamma Pitaka. Tetapi Abhidhamma ini kalau di dalam nikaya itu dimasukkan di dalam Khuddaka Nikaya, nikaya yang terakhir, ya. Nah, kemudian berdasarkan unsur-unsurnya itu ada 9 macam, ya. Coba ya saya carikan kalau berdasarkan ada, ya, kalau berdasarkan unsurnya Nawangga satu sasana bahasanya itu ada 9 macam, yaitu yang disebut sebagai sutta, kemudian geya. Geya itu kayak, sebenarnya geya itu kayak puisi campuran gitu, tapi
puisi kadang dilagukan juga begitu ya. Jadi biasanya diterjemahkan sebagai mixed prose, jadi kayak prosa campuran atau puisi campuran gitu. Kemudian Wyakarana itu kayak eksposisi yang detail gitu ya. Jadi kadang abhidhamma ada di situ gitu. Kemudian gata itu syair ya. Kemudian udana itu ungkapan yang mengilhami. Iti utaka, kemudian jataka ya. Kemudian abhuta dhamma itu kisah-kisah yang luar biasa gitu. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya atau bahasa palinya wedala. Jadi berdasarkan klasifikasi tersebut, ajaran Buddha dikenal ada 9 macam ya. Kemudian berdasarkan divisi dharmanya itu ada 84.000 macam. Demikian yang harus dipahami. Jadi ini bahkan disampaikan di kitab kita ya. 84.000 dhamma kanda itu ya, divisi atau agregat dhamma. Artinya adalah poin-poin bahasan. Jadi dalam kitab suci kita itu ada 84.000 topik bahasan. Banyak sekali ya. Bagaimanakah sabda Sang Buddha itu hanya ada satu berdasarkan rasanya? Jadi sekarang dijelaskan. Jadi sesungguhnya apa yang disabdakan oleh Begawan di antara 2 periode ini. Jadi periode yang pertama adalah periode setelah mencapai pencerahan sempurna ya, yang tiada taranya, hingga periode terakhir yaitu parinibbana. Ya, jadi di dalam masa di antara 2 periode ini setelah mencapai pencerahan sempurna hingga sebelum parinibbana ya, dengan menginstruksikan para dewa, manusia, naga, yaksa. Ternyata kita punya loh di Kamus Besar kalimat yaksa. Ini terjemahan yang bagus untuk yaka gitu ya. Dan lain-lain. Dan itu adalah 2 periode itu adalah berlangsung selama 45 tahun. Jadi Buddha itu membabarkan Dhamma selama berapa tahun? 45 tahun ya. Atau dengan merenungkannya dan lain-lain. Semuanya itu memiliki satu rasa saja, yaitu rasa kebebasan. Konsistensinya ajaran Buddha itu begitu. Coba Anda bayangkan apa yang sudah Anda pelajari di kelas ini yang berasal dari kitab suci. Itu tidak ada satu ajaran pun yang membuat Anda terikat pada ego Anda, pada keakuan Anda. Kalau orang lain marah, kalau marahnya pada Anda harus maafkan. Tapi kalau mereka menjelek-jelekan agama Buddha, Anda harus mempertahankannya. Ya, kalau perlu lawan mereka. Enggak ada yang begitu-begitu. Ya, jadi inilah konsistensinya ajaran Buddha. Makanya berdasarkan rasanya, ajaran Buddha itu hanya satu, yaitu rasa kebebasan. Kebebasan itu bukan Anda bebas berbuat ini itu, tapi bebas dari belenggu kotoran batin. Itu artinya ya. Jadi semua ajaran Buddha itu sebenarnya membebaskan Anda dari kilesa-kilesa Anda, kotoran batin Anda ya. Nah, jadi demikianlah satu macam sabda Sang Buddha yang berdasarkan rasanya, yaitu rasa kebebasan dari kilesa ya. Kalau Anda sedih, kalau ada murid Buddha, upasaka-upasika sedang sedih, lihat Buddha menghibur supaya mereka terbebas dari kesedihannya ya. Kalau ada yang sedang jengkel, ya dihibur supaya mereka terbebas dari rasa jengkelnya, terbebas dari rasa marahnya, terbebas dari nafsunya. Ingat ketika ada siapa? Nanda ya, sepupu ya atau keponakan. Nah, yang mau menikah itu loh. Kemudian Buddha membawa yang bersangkutan berjalan-jalan di surga kan? Kalau calon istrimu kalau sudah istri atau belum itu sama bidadari ini, Dewi ini yang di surga cantik mana? Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya sebenarnya ini cara Sang Buddha untuk membebaskan yang bersangkutan dari nafsu, dari keterikatan ya, supaya akhirnya bisa mencapai kebebasan yang sejati, yaitu menjadi Arya gitu ya. Kemudian bagaimanakah sabda Sang Buddha menjadi 2 macam berdasarkan Dhamma dan Vinaya?
Semua sabda Sang Buddha itu pun diklasifikasikan sebagai dhamma dan juga winaya. Dalam hal itu, winaya Pitaka adalah winaya. Sabda Sang Buddha yang tersisa adalah dhamma. Nah, berarti yang tersisa apa? Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka, itu semua adalah dhamma. Oleh sebab itu Yang Mulia Mahakassapa berkata, oleh karena itu alangkah bagusnya apabila saya bersama-sama melantunkan dhamma dan winaya. Lalu beliau berkata, saya akan menanyakan soal winaya kepada Upali, saya akan menanyakan soal dhamma kepada Ananda. Demikianlah dua macam sabda Sang Buddha berdasarkan dhamma dan winayanya, ya. Jadi sekarang Anda tahu kalau berdasarkan rasanya sabda Sang Buddha ada berapa? 1. Berdasarkan dhamma winaya 2, ya. Lalu berdasarkan apa? Maka sabda Sang Buddha itu menjadi 3 macam. Berdasarkan sabda Sang Buddha yang pertama, tengah, dan terakhir. Sesungguhnya semua sabda Sang Buddha ada 3 bagian, yaitu sabda Sang Buddha yang pertama, yang tengah, dan terakhir. Di antara 3 bagian tersebut, selama beraneka siklus kelahiran ini, aneka jati samsarang sendawisang anibisang, aku selagi mencari pembangun rumah, artinya selagi mencari yang membangun kehidupan Anda ini loh. Kenapa Anda terlahir lagi? Siapa yang membuat Anda terlahir? Siapa yang membangun rumah yang disebut kehidupan Anda? Jadi selama beraneka siklus kelahiran dan kematian, bodhisatta kita mencari sebenarnya siapa sih yang membuat kita ini terlahir? Kita saat ini tahu yang membuat kita terlahir adalah awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu kehausan. Itu kan karena ditemukan oleh Buddha. Tapi bayangkan pada waktu bodhisatta itu mencari itu, dengan menyempurnakan paraminya, lalu bermeditasi, melihat semuanya, dan akhirnya ketemu, oh ternyata yang membuat kita terlahir terus itu adalah awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu-nafsu kehausan. Itulah nafsu-nafsu, craving Anda, ignorance Anda, itu yang membuat Anda itu terlahir terus, ya. Makanya kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran selama Anda masih punya 2 ini. Selama Anda belum menghancurkan ketidaktahuan dan nafsu-nafsu kehausan Anda, maka Anda akan terus berputar-putar di dalam siklus kelahiran dan kematian. Makanya kemarin ada yang quote ceramah saya yang mengatakan, ada kalimat saya yang mengatakan begini kira-kira, Anda percaya nggak bahwa kelahiran di surga itu nggak abadi? Nggak abadi. Kalau Anda percaya kan, tetapi kan ada yang nggak percaya. Ada yang berpikir bahwa kelahiran di surga itu abadi, tetapi kita sebagai Buddhis tidak percaya itu, karena apapun yang dimulai dari kelahiran pasti akan ada kematian, ya. Jadi kelahiran di surga tidak abadi. Walaupun benar, kalau Anda lahir di surga yang paling bawah, Catu Maharajika, Anda akan hidup di sana selama 9 juta tahun. Lama banget, tapi itu nggak abadi. Kalau Anda lahir di surga yang di atasnya, di surga Tawatingsa, Anda akan lahir di sana selama 36 juta tahun. Lama banget, tapi itu tetap tidak abadi. Kalau Anda lahir di surga yang di atasnya 36 kali 4. Kalau Anda lahir di atasnya lagi 36 kali 4 kali 4. Di atasnya lagi 36 kali 4 kali 4 kali 4. Di atasnya lagi 1/4 kalpa mungkin gitu, sampai 80.000 kalpa kalau nggak salah. Lama sekali gitu, tapi itu tetap tidak abadi. Ya, tetap saja ada akhirnya. Jadi rumusnya adalah di mana ada kelahiran di situ ada kematian. Ya, nggak ada sesuatu yang lahir tanpa mati, ya. Nah, jadi aku yang belum, tolong slide-nya ditampilkan lagi. Aku yang belum menemukannya telah berpindah-pindah dari satu kelahiran ke kelahiran. Kelahiran kembali yang berulang-ulang adalah penderitaan. Tadi pagi ada yang bertanya, Bante, kalau di Nibbana itu nggak ada aku, ya enak di surga Tusita aja tuh Bante. Nah ini lihat tuh, kelahiran kembali yang berulang-ulang adalah penderitaan gitu. Emangnya di surga Tusita enak? Memang ada kebahagiaan. Lalu saya beri perumpamaan, kira-kira lahir di surga Tusita itu kayak tadi ada saya sebut satu nama gitu. Ini loh tim Wea Waca kita salah satu ini. Ini kan duitnya banyak ini.
Ini mirip-mirip hidupnya kayak di surga Tusita gitu. Tapi apakah ini bahagia? Enggak juga. Uangnya nggak bisa melindungi dari mereka, dia dari kemarahan, kejengkelan, kebencian, dan lain sebagainya. Sama, kelahiran di Tusita pun juga tidak ada keamanan atau kebebasan dari kilesa atau kotoran batin. Makanya di surga masih ada orang yang cemburu, dewa yang cemburu. Ya, ada kan dewa yang juga berperang, kan ada di surga itu, gitu. Ya, karena masih punya kilesa, gitu. Nah, wahai pembuat rumah, kamu telah terlihat, dan seterusnya. Ini adalah aneka jati samsara. Ini adalah sabda Sang Buddha yang pertama. Nah, beberapa biku pelantun Khandaka mengatakan syair tentang ungkapan yang mengilhami di Khandaka ini, ya, yaitu ketika dhamma-dhamma benar-benar telah menjadi nyata, yadahawe padu bonti dhamma, itu ya, itu dianggapnya sebagai sabda Sang Buddha yang pertama. Jadi ada kontroversi ternyata di masa lalu. Jadi biasalah ya, ada satu yang mengatakan sabda Buddha yang pertama itu adalah aneka jati samsarang, tapi ada bante-bante lain mengatakan enggak, yang pertama adalah yadahawe padu bonti dhamma atapino jayato brahmanasa, itu yang pertama, gitu ya. Nah, akan tetapi katanya syair itu tadi harus dipahami sebagai syair tentang ungkapan yang mengilhami, yang muncul ketika merenungkan genesis kausal atau merenungkan paticca samuppada dengan pengetahuan yang berasosiasi dengan sukacita setelah mencapai keadaan maha tahu atau kemahatauan di hari purnama bulan cembung akhir di bulan Mei. Jadi itu bukan sabda yang pertama. Selanjutnya, sabda yang Sang Buddha katakan pada saat emansipasi akhir ini, yaitu sekarang wahai biku, aku mau menasehati kalian, handa dani bikawe amantayami wo mayadama sangkara wayadama. Jadi bentukan-bentukan itu waya, itu rentan terhadap disintegrasi. Sangkara, Anda kita ini disebut sangkara. Sangkara itu namanya bentukan, ya. Artinya bentukan karena kita ini dibentuk oleh berbagai sebab dan kondisi. Jadi Anda, masing-masing dari kita, ini adalah sangkara. Tubuh jasmani Anda sangkara, bentukan. Batin, pikiran, perasaan, persepsi Anda juga sangkara, bentukan. Arti dari bentukan sesuai dengan namanya adalah sesuatu yang dibentuk oleh berbagai kondisi, sebab dan kondisi, ya. Kita ini adalah fenomena yang dibentuk oleh berbagai sebab dan kondisi. Nah, Buddha sekarang di sabdanya yang terakhir mengatakan bahwa semua bentukan itu rentan terhadap disintegrasi. Jadi kita ini rentan terhadap disintegrasi. Disintegrasi itu apa sih? Pembubaran, bubar. Ya, kita satu hari nanti ini tubuh kita, pikiran kita harus bubar, terpisah-pisah gitu, harus berhenti. Harus mengalami disintegrasi atau nama awamnya adalah kematian, ya. Karena semua bentukan itu rentan terhadap disintegrasi, maka nasihat Buddha, capailah pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pekerjaan yang harus dilaksanakan di sini adalah 3 jenis pelatihan, ini saran Sang Buddha, yaitu pelatihan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, atau sila, samadhi, dan panya. Ini nasihat Buddha. Ya, ingat, saya ulangi lagi, kita semua ini rentan terhadap disintegrasi, ya. Oleh karena itu segera kerjakan apa yang harus dikerjakan, laksanakan apa yang harus dilaksanakan, yaitu melatih 3 jenis latihan. Apa itu? Latihan sila, samadhi, dan panya, ya. Itu yang harus dilakukan, dan latihlah itu dengan kewaspadaan. Ini adalah sabda Sang Buddha yang terakhir. Sabda yang diucapkan di antara keduanya, di antara aneka jati dan tadi wayadama sangkara tadi yang rentan terhadap disintegrasi tadi, disebut sebagai sabda Sang Buddha yang tengah, ya. Demikianlah, jadi berdasarkan dhamma dan winayanya, semua sabda Sang Buddha ada 2 macam. Jadi demikian pula ada 3 macam berdasarkan sabda yang pertama, tengah, dan terakhir. Bagaimanakah sabda Sang Buddha menjadi 3 macam tapi berdasarkan pitakanya?
Semua sabda Sang Buddha itu pun hanya ada 3 bagian, yaitu Vinaya Pitaka, Sutanta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, ini urutannya agak berbeda memang ya. Secara standar sebenarnya Tripitaka itu urut-urutannya pertama Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dulu kalau saya ujian semesteran di ITPMU juga begitu. Pertama selalu Vinaya Pitaka, kemudian hari berikutnya Sutta Pitaka, hari berikutnya Abhidhamma Pitaka. Urut-urutannya memang standarnya begitu, tetapi tadi begitu itu dikelompokkan dalam Dhamma dan Vinaya, makanya terjemahannya di dalam terjemahan saya menjadi berbeda karena Dhamma dulu. Nah, Dhamma itu munculnya dari Sutta Pitaka dulu, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka lalu. Jadi tetapi standarnya adalah Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka gitu. Di antara 3 pitaka tersebut, setelah mengatur semua sabda Sang Buddha baik yang dilantunkan maupun tidak, maka kemudian ditetapkan ini adalah Vinaya Pitaka ya. Kemudian yang kedua itu isinya adalah tentang Patimokkha ya, Bhikkhu Patimokkha, Bhikkhuni Patimokkha, terus Wibangga, Bhikkhu Wibangga dan Bhikkhuni Wibangga, Khandaka ada 22, Pariwara ada 16, itu semua masih ada sampai hari ini ya. Itulah mengapa ini argumen saya sekali lagi, kenapa di awal kelas yang pertama saya mengatakan bahwa saya tidak setuju pada scholar-scholar di barat yang mengatakan bahwa Theravada itu muncul 100 tahun atau 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Ada berbagai macam teori. Ya, ada yang mengatakan umumnya 100 tahun setelah Buddha Parinibbana itu baru muncul Theravada. Di zaman Buddha nggak ada itu istilah Theravada. Itu kan bungkus ya. Istilah Theravada itu bungkus. Tapi isi dari Theravada apa? Ya kitab-kitab ini tadi. Dan kitab-kitab itu yang dibacakan di Dewan Buddhis yang pertama, ternyata itulah yang dipelajari oleh Theravada. Makanya kemudian saya mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat para scholar di barat tadi yang mengatakan bahwa Theravada itu muncul belakangan, bisa 100 tahun, 200 atau 300 tahun setelah Buddha Parinibbana. Saya tidak setuju. Ya, saya katakan bahwa Theravada, asal mula Theravada itu langsung dari Buddha dan itu tidak terputus. Ya, jadi argumennya ya karena isinya Theravada itu sesuai dengan apa yang diputuskan di Dewan Buddhis yang pertama, yaitu kitab-kitab yang tadi diputuskan itulah yang saat ini itu kita pelajari dan saya sampaikan kepada Anda sebagian. Yang sudah saya sampaikan kepada Anda itu adalah kitab-kitab yang juga diputuskan di Dewan Buddhis yang pertama. Ya, jadi Anda paham ya argumen alasan saya mengatakan bahwa Theravada itu berasal dari Buddha langsung gitu ya, tanpa putus ya. Nah, itu tadi adalah Vinaya Pitaka. Lalu yang Sutanta Pitaka, Digha Nikaya itu merupakan kompilasi dari 34 diskursus, masih ada sampai sekarang. Dimulai dari Brahmajala Sutta, masih ada sampai sekarang ya. Nanti setelah ini kan kita akan, setelah topik asal mula Theravada selesai, kita akan pelajari Brahmajala Sutta ya. Itu tentang 62 pandangan salah. Kemudian Majjhima Nikaya masih ada sampai sekarang yang merupakan kompilasi dari 152 sutta, semuanya masih ada 152 itu, yang dimulai dari Mula Paryaya Sutta, bukunya sudah diterbitkan oleh DBS, yang pertama Mula Paryaya Sutta itu, dan seterusnya. Samyutta Nikaya yang terdiri dari 7.762 sutta masih ada sampai sekarang juga ya. Yang dimulai dari Oga Tarana Sutta. Oga Tarananya sudah pernah saya sampaikan di kelas Pariyati, mungkin waktu itu dhammasalanya masih di bawah ya, masih jelek dhammasalanya. Anda saat ini beruntung karena dhammasalanya bagus, berarti Anda masuk ke sini langsung menikmati buah karma baik Anda melalui mata. Kalau dulu teman-teman Anda di awal-awal DBS masuk ke dhammasalanya kok nggak baik, nggak sebagus ini, tapi ajarannya bagus. Nah, itu masih ada. Kemudian Anguttara Nikaya yang merupakan kompilasi atau kumpulan dari 9.557 sutta juga masih ada sampai sekarang itu ya. Dan Khuddaka Nikaya yang merupakan kumpulan dari
15 bagian, 15 divisi ya, seperti Kudaka Pada masih ada, Dhammapada, Udana, Itiwutaka, Sutta Nipata, Wimanawatu, Petawatu ya, Teragata, Terigata, Jataka, Nidesa, semuanya masih ada. Pati Sambidamaga, Apadana, Buddha Wangsa, Carya Pitaka, semuanya masih ada ya. Jadi itu adalah Sutta Pitaka. Lalu sekarang ini yang akan saya sampaikan adalah Abhidhamma Pitaka yang diputuskan di Dewan Buddhis yang pertama, yaitu Dhamma Sanggaha atau Dhamma Sanggani, Wibangga, Datuk Kata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Padhana ya, semuanya masih ada. Berkenaan dengan hal tersebut, sekarang definisinya. Oleh karena winaya ini memiliki bermacam-macam metode yang berbeda-beda, dan juga karena winaya mampu mendisiplinkan tubuh dan ucapan. Nah ini bagus. Sama, sila Anda, Pancasila Anda itu mampu mendisiplinkan tubuh dan ucapan Anda. Ya, paham ya? Kalau Anda menahan diri dari pembunuhan, Anda mendisiplinkan tubuh Anda untuk tidak menyengsarakan makhluk lain. Ingat, semua pelanggaran sila dari Pancasila Anda itu korbannya makhluk lain, ya, dan Anda sendiri tentu saja gitu, ya. Sila pelanggaran sila kedua, memakan korban, menyengsarakan pemilik barang yang Anda ambil. Persinahan juga menyengsarakan pasangan Anda, ya. Kemudian apa yang keempat, berbohong udah jelas. Ya, kemudian yang kelima, mabuk-mabukan menyengsarakan siapa, Bante? Kan enggak, kan happy-happy sendiri nih Bante gitu. Enggak juga, cara mainnya enggak gitu. Kalau Anda mabuk, ya, siapapun yang mabuk-mabukan apalagi kemudian melakukan perbuatan kriminal gara-gara dia mabuk, akan ada orang yang sedih gara-gara mereka yang mabuk itu. Yaitu siapa? Papa mamahnya sedih. Mungkin pasangannya sedih, saudara-saudaranya sedih, sahabat-sahabatnya sedih. Jadi tetap saja itu menyengsarakan orang lain, ya. Nah, jadi winaya mampu mendisiplinkan tubuh dan ucapan, makanya sabda Sang Buddha ini dinyatakan sebagai winaya oleh orang-orang bijak yang mengerti arti kata winaya. Winaya itu artinya juga kayak disiplin gitu. Ya, makanya kayak mendisiplinkan kata kerjanya gitu. Nah, saya mau menjelaskan lebih lanjut ini kata Bante Buddhaghosa, penulis kitabnya ya. Di dalam Winaya Pitaka ini terdapat metode-metode yang digolongkan sebagai 5 macam patimokkha udesa, garis besar 7 golongan pelanggaran, yaitu parajika dan lain-lain ya. Itu semua juga masih ada. Terdapat juga metode-metode peraturan tambahan yang berbeda-beda untuk menjalankan regulasi pokok secara tegas atau longgar. Ini hanyalah aturan-aturan tambahan yang mengatur kehidupan para biku, para samana ya. Nah, oleh karena mencegah terjadinya pelanggaran tubuh dan pelanggaran verbal, serta sabda di dalam winaya ini melatih tubuh serta ucapan, maka dari itu sabda itu dinyatakan atau disebut sebagai winaya, karena kualitasnya yang memiliki metode yang bermacam-macam yang mampu mendisiplinkan tubuh dan ucapan. Nah, oleh sebab itu agar terampil dalam hal makna terminologi atau term winaya tersebut, syair di bawah ini dikatakan, yaitu seperti yang ada di slide tadi, dan sabda Sang Buddha lainnya yaitu Sutta Pitaka dikatakan, tolong ditampilkan slide-nya. Oleh karena memperlihatkan manfaat-manfaat yang telah diuraikan dengan baik, ini definisi dari sutta ya. Karena ada manfaat-manfaat dari mendengarkannya serta mengalirkan keluar manfaat-manfaat tersebut, oleh karena keadaannya yang telah dijaga dengan baik serta menyerupai benang bunga jelatang biasa, Urtika dioika, maka dari itu sabda Sang Buddha ini dinyatakan sebagai diskursus atau sutta oleh orang-orang bijak yang mengerti arti kata sutta atau diskursus. Jadi ini definisinya. Berikut ini adalah penjelasannya. Sutta Pitaka tersebut memperlihatkan manfaat-manfaat, baik manfaat pribadi maupun orang lain.
Manfaat-manfaatnya telah dijelaskan dengan baik di dalam Sutta Pitaka ini. Karena telah dijelaskan dengan baik sesuai dengan watak mereka yang dapat dididik. Ya, jadi lihat Sutta Pitaka ini adalah ajaran Buddha yang memberikan atau menunjukkan manfaat, mengalirkan manfaat bagi mereka yang mempelajari, atau di zaman itu bagi mereka yang mendengarkan langsung dari mulut Buddha. Ya, tetapi juga ada kalimat batasannya bahwa manfaat ini hanya akan ada kalimat lanjutannya bahwa semua sutta itu disampaikan oleh Buddha sesuai dengan watak mereka masing yang dapat dididik, ya. Jadi ini kasuistik kalau Sutta Pitaka itu, ya. Berbeda dengan Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka universal. Ya, ajarannya universal. Sutta Pitaka kasus per kasus. Ya, makanya tadi dikatakan ini sesuai dengan watak mereka yang dapat dididik. Sutta Pitaka ini menghasilkan manfaat-manfaat, baik manfaat pribadi maupun orang lain, seperti tanaman yang menghasilkan buah. Maksudnya adalah seperti itu. Selain itu, Sutta Pitaka ini juga mengalirkan keluar manfaat-manfaat seperti seekor sapi yang mengalirkan keluar susunya. Maksudnya adalah seperti itu. Lagi pula, Sutta Pitaka ini menjaga dan melindungi manfaat-manfaat tersebut dengan baik, ya. Sutta Pitaka ini menyerupai benang bunga jelatang biasa. Seperti benang para tukang kayu yang menjadi pedoman, demikian pula Sutta Pitaka ini pun menjadi pedoman bagi orang bijaksana. Paham ya? Jadi Sutta Pitaka, semua sutta yang sudah diajarkan di kelas ini, ya, ini baru sebagian kecil dari Sutta Pitaka, itu seperti benangnya tukang kayu itu loh. Anda tahu nggak? Dulu kalau saya masih suka mengerjakan proyek sipil itu, tukang kayu itu kalau mau membuat kayak kuda-kuda begini, kuda-kuda itu dia menggunakan benang gitu ya untuk ditarik gitu supaya garisnya lempeng begitu, atau membuat fondasi juga sama, ya, memakai kayu. Jadi benang itu satu ditancapkan di ujung sana, satu ditancapkan di ujung sini, lalu kayak digaris atau tinggal digergaji mengikuti benang itu begitu, ya. Jadi supaya kayunya itu sesuai dengan malnya begitu, ya. Jadi ini menjadi pedoman bagi tukang kayu tadi untuk menggergaji kayunya sesuai dengan bentangan benangnya, ya. Jadi benang bagi tukang kayu adalah pedoman, sutta bagi kita adalah pedoman. Karena salah satu arti dari sutta itu adalah benang, kata. Ya, benang. S-U-T-T-A itu benang. Salah satu artinya. Arti lainnya diskursus. Makanya sutta itu seperti benang bagi tukang kayu. Sutta Pitaka seperti benang bagi kita, pedoman bagi kita untuk menata kehidupan kita, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Nah, jadi itu definisinya gitu. Kemudian bagaikan bunga-bunga yang diikat dengan benang, ya, ini arti benang yang kedua, mereka tidak akan berserakan dan hancur berantakan. Demikian pula manfaat-manfaat yang ada yang diberikan oleh Sutta Pitaka, baik itu manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, itu telah diikat dengan benang yang disebut Sutta Pitaka ini, sehingga sutta-sutta atau ajaran Buddha itu tidak berserakan dan tidak hancur berantakan. Itu artinya, ya. Oleh sebab itu, agar terampil dalam hal makna term Sutta Pitaka tersebut, syair ini atau syair di bawah ini dikatakan, yaitu syair yang ada di slide itu definisi dari Sutta Pitaka. Anda tahu nggak? Kalau di Myanmar para Bante ini, slide itu tadi oleh karena memperlihatkan manfaat ini, mereka hafal bahasa Palinya di luar kepala loh. Ya, makanya agama kita juga harus kedepannya menuju ke sana sih gitu, ya. Saya itu kadang mengimpikan, ya, seandainya saja ya setiap tahun bangsa Indonesia ini bisa mengirimkan minimal 10 bikunya Theravada ini ke khususnya Myanmar untuk belajar, maka masa depan Theravada akan cerah sih. Saya udah cerita belum kalau Vietnam itu setiap tahunnya mengirimkan mahasiswanya ke Myanmar itu minimal 10. Udah cerita di kelas ini? Hah? Belum ya? Sebenarnya ini
hasil percakapan saya dengan Pak Kadek sih. Saya memang tahu waktu saya belajar di sana tahun 2005 itu mahasiswa Vietnam tuh banyak sekali. Padahal Vietnam ini kan negara Buddhis Mahayana kan. Tetapi mereka mengirimkan biku-bikunya, bahkan ada yang biksu-biksunya untuk belajar ke ITBMU. Banyak sekali mahasiswa Vietnam. Dan ternyata ditambahi oleh Pak Kadek bahwa sampai tahun ini pun mereka konsisten. Setiap tahun mengirimkan banyak mahasiswa ke ITBMU. Sehingga kata Pak Kadek saat ini populasi mahasiswa Vietnam yang ada di ITBMU itu sudah seimbang dengan populasi mahasiswa lokal. Ya, nah saya katakan ini investasi yang bagus dari Vietnam. Masa depan Theravada di Vietnam akan gilang gemilang. Nah Indonesia, halo, apa kabar Indonesia? Nggak mau ngirim-ngirim, lalu apa yang diharapkan? Kalau nggak mau ngirim ya kita nggak bisa berharap banyak terhadap masa depan Theravada. Apakah dengan nggak mau ngirim lalu kita merindukan semoga Theravada di masa depan gilang gemilang? Nggak bisa. Anda tahu, entah ini kata-katanya Einstein atau bukan, yang mengatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again but expecting different result. Paham nggak? Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama diulang-ulang terus-terusan tapi mengharapkan hasil yang ya nggak bisa. Kalau sebabnya sama ya efeknya sama. Nggak bisa sebabnya sama efeknya berbeda, akibatnya berbeda, nggak bisa. Nah dengan kata lain, kalau kita ingin masa depan Theravada ini gilang gemilang, maka sebenarnya mulai tahun ini ayolah dorong semuanya untuk mengirimkan 10 orang minimal untuk belajar ke negeri Buddhis, khususnya ke ITBMU. Karena di ITBMU itu yang dipelajari hanya kitab suci sih, hanya ya ini Tripitaka dan kitab komentarnya ini. Sesungguhnya kelas-kelas yang saya sampaikan di kelas Pariyati Sasana ini model kelas di ITBMU. Jadi Anda bersyukur loh, beruntung loh, Anda mendapatkan kelas dengan model ITBMU lah. Tapi di ITBMU habis itu muridnya disuruh menghafal. Udah pada gini aja. Terima kasih, xie. Lain waktu itu ya jawaban Anda ya. Ya, hafal. Ya kita disuruh menghafal yang begini dulu bahasa Inggrisnya gitu. Saya lanjutkan. Dan sabda Sang Buddha yang lainnya yaitu Abhidhamma Pitaka. Definisinya adalah ini. Oleh karena sabda Sang Buddha, tolong ditampilkan slide-nya. Oleh karena sabda Sang Buddha di sini, di Abhidhamma Pitaka ini, memperlihatkan hal-hal atau dhamma-dhamma yang mengalami peningkatan kualitasnya beserta karakteristik-karakteristiknya dimuliakan dan dibatasi, serta dhamma-dhammanya dikatakan luar biasa, maka dari itu sabda Sang Buddha ini dinyatakan sebagai Abhidhamma oleh orang-orang bijak yang mengerti arti kata Abhidhamma. Ya. Jadi oleh karena di dalam Abhidhamma ini, dhamma-dhamma ini mengalami peningkatan. Coba Anda yang sudah belajar Abhidhamma Dasanggaha saja. Kalau Anda mempelajari 89 cita bentuk kesadaran, itu kan dimulai dari akusala cita kan? Dari yang buruk dulu, lalu meningkat, sobana cetasika. Dari yang akusala, akarnya akusala, kemudian meningkat yang lebih baik dikit, yaitu yang tanpa akar. Kemudian yang maha kusala dan seterusnya, yang punya akar yang baik dan seterusnya. Kemudian rupa wacara itu kan meningkat, arupa wacara meningkat kan, ya itu yang dimaksud. Dan di dalam Abhidhamma ini semua dhamma didefinisikan berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Jadi misalkan keserakahan itu mempunyai karakteristik itu menempel, melekat, mencengkeram objeknya, ya sama di mana-mana. Anda yang sedang memunculkan kemelekatan, keserakahan, ataupun kucing yang memunculkannya, ataupun orang Amerika, orang manapun, kalau mereka sedang serakah, karakteristiknya sama seperti itu.
Atau misalkan Anda sedang marah, dosa, cetasika muncul, karakteristiknya adalah kayak ingin menghantam, merusak objeknya, terus membakar pendukungnya sendiri, ya sama. Kalau Anda marah rasanya seperti itu, orang lain marah juga rasanya seperti itu. Ular marah rasanya juga seperti itu, sama. Makanya tadi saya katakan kalau Sutta Pitaka itu adalah ajaran yang spesifik, artinya ditujukan apa tadi istilahnya itu per individu begitu ya, tergantung siapa yang ada di hadapannya, per kasus begitu. Tapi Abhidhamma Pitaka ajarannya itu adalah universal ya, karena ini mengajarkan tentang kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang mutlak. Jadi yang diajarkan hanyalah cita, kesadaran, bentuk pikiran-pikiran Anda, cetasika, faktor-faktor mental seperti keserakahan, kebencian dan lain sebagainya, kemudian tubuh jasmani Anda dan materi, fenomena materi di luar tubuh jasmani Anda begitu. Jadi ini universal, ajaran yang universal ya. Saya rasa hanya ajaran Buddha loh yang mengajarkan ajaran-ajaran begini ini gitu, yang sangat universal, objektif ya. Artinya objektif itu ya sesuai dengan objeknya gitu ya. Kemudian yang lainnya ya dimuliakan dan dibatasi. Artinya dibatasi itu kayak didefinisikan begitu. Oh, definisinya begini, keserakahan definisinya begini, kebencian begini, ya magga, pala begini gitu. Serta dhamma-dhamma ini dikatakan luar biasa, makanya disebut sebagai abhidhamma. Sesungguhnya awalan api di dalam abhidhamma terlihat dalam artian sebagai peningkatan karakteristik, dimuliakan, dibatasi, dan luar biasa. Kata api telah disampaikan sebagai peningkatan di dalam teks, misalkan perasaan-perasaan sakit yang intens di dalam diri saya semakin meningkat, itu bahasa Palinya api kamati ya. Jadi api dhamma yang mengalami peningkatan gitu, bukannya surut gitu katanya. Ini kalimat ada di Sutta Pitaka ya, dan lain-lain. Kata api telah disampaikan sebagai dengan karakteristiknya di dalam teks. Ada malam-malam yang dikenal dengan karakteristik bulan purnama, ditandai dengan karakteristik bulan purnama. Jadi begitu, kalau bulan purnama itu karakteristiknya seperti itu ya. Kalau bulan gelap karakteristiknya seperti itu hanyalah gambaran. Oh, kalau keserakahan itu karakteristiknya adalah mencengkeram objeknya. Oh, kalau kemarahan, kebencian itu karakteristiknya adalah seperti ini, misalkan kayak apa, membakar pendukungnya, fungsinya ya, karakteristiknya itu adalah kayak menghancurkan objeknya begitu. Kemudian kata api telah disampaikan sebagai dimuliakan di dalam teks. Raja universal yang layak disembah oleh raja lainnya adalah sang penguasa manusia. Jadi itu ada kata apinya di sana. Kata api juga telah disampaikan sebagai dibatasi di dalam teks. Dia mampu mengajar murid-muridnya mengenai dhamma yang telah dicampur, yang tidak dicampur, artinya yang dibatasi, dan winaya khusus yang tidak dicampur, artinya yang dibatasi, dan seterusnya gitu. Jadi itu arti kata api ya. Kata api telah disampaikan sebagai luar biasa di dalam teks dengan penampilan yang luar biasa ya, kayak di ceramah Katina kemarin saya sampaikan itu. Api kantaya ratia, ketika malam telah larut para dewata api kantaya dengan penampilan yang luar biasa begitu. Jadi di dalam Abhidhamma Pitaka ini dhamma dengan peningkatannya juga dikatakan dalam konteks seperti ini. Seorang biku mengembangkan jalan untuk tujuan terlahir kembali di dalam eksistensi material halus. Artinya menjadi brahmana yang memiliki materi halus begitu. Seorang biku diam setelah meresapi satu penjuru mata angin dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih dan seterusnya gitu. Jadi ini menunjukkan hanya referensi atau argumen kenapa kata api itu diartikan sebagai peningkatan gitu. Kemudian dhamma yang dimuliakan juga dikatakan dalam konteks itu seperti
Dhamma murid mulia yang masih berlatih untuk mencapai buah kearahantaan, itu bahasa Palinya apa sih? Kayak seka gitu ya. Jadi sebenarnya kitab kita ini hanya kemudian menjelaskan kenapa kata api atau awalan api di dalam kata Abhidhamma itu memiliki makna seperti yang di slide tadi, yaitu peningkatan karakteristik, dimuliakan gitu ya. Bahkan kalau di Abhidhamma itu Buddha mengatakan, oh ini loh yang namanya kontak, ini loh yang namanya perasaan, ini loh yang namanya persepsi, kayak begini, kayak begini. Nah itu udah didefinisikan dengan sangat baik di dalam Abhidhamma Pitaka. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Oleh karena sabda Sang Buddha di sini memperlihatkan hal-hal yang mengalami peningkatan dan seterusnya, maka kita harus memahami Abhidhamma seperti itu. Ini seperti yang tadi. Sebagai tambahan, apa yang tidak dibedakan di dalam kata winaya, diskursus dan Abhidhamma itu adalah pitaka. Artinya dari winaya, winaya, sutta dan Abhidhamma ada satu kata yang tidak dibedakan. Artinya ada satu kata yang sama di antara ketiganya, yaitu apa? Winaya Pitaka, Sutta Pitaka. Pitakanya sama semua ya, Abhidhamma Pitaka gitu ya. Jadi di sini kemudian kita dijelaskan ya apa itu pitaka. Lihat di slide, tolong ditampilkan. Orang-orang bijak yang mengerti arti kata pitaka mengatakannya dalam arti pariyati dan wadah. Jadi arti pitaka itu satu pariyati, dua wadah ya. Tiga term yaitu winaya, diskursus atau sutta dan Abhidhamma pun harus dipahami dengan menggabungkannya bersama dengan kata pitaka tersebut, yaitu apa? Winaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Anda memperhatikan nggak ada yang aneh ini? Ternyata di sini arti pitaka tidak keranjang ya, tapi wadah. Itu bahasa Palinya bhajana gitu. Walaupun wadah keranjang itu juga wadah lah ya. Walaupun keranjang itu juga wadah, tetapi ternyata kata Palinya aslinya bhajana. Kayaknya nanti di penjelasan ada disebut keranjang juga gitu. Jadi sekarang Anda tahu bahwa arti pitaka itu adalah pariyati dan wadah. Pariyati bhajana tato gitu ya. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Kitab suci pun, jadi pariyati di sini juga berarti kitab suci, dikatakan sebagai pitaka ya. Di dalam kalimat Pali itu disebutkan, oh ma pitaka, jangan karena otoritas dari kitab suci gitu ya. Kitab suci pariyati dikatakan juga, ini sebenarnya maaf, ya maaf. Jadi pitaka dikatakan sebagai wadah tertentu juga di dalam Pali berikut ini. Lalu seorang pria datang dengan membawa cangkul dan keranjang. Ya, jadi disebut juga keranjang gitu ya. Tapi kalau mengikuti kata awalnya ya harusnya pitaka itu berarti wadah ya. Dengan alasan tersebut orang bijak yang mengerti arti kata pitaka mengatakannya dalam arti pariyati dan juga wadah. Sekarang saya rasa kita harus berhenti di sini karena ini udah hampir jam 10, 9:56. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita cukupkan kelas kita pada pagi hari ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan Anda dan memperkuat bonding Anda dengan ajaran Buddha, dan semoga ini memberi manfaat tidak hanya di dalam kelahiran yang kali ini tapi juga di kelahiran-kelahiran Anda yang mendatang, dengan memberikan atau menghasilkan segala jenis kebaikan seperti keberhasilan, kesehatan, kecerdasan, dan juga pencapaian magga phala dan nibbana. Terima kasih.
Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Seado Keminda atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi. Kalian Amita, sesaat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Amita yang berada di DBS saat ini yang ingin bertanya, kami mohon untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sedangkan bagi kalian Amita yang mengikuti kelas PS ini melalui aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand button. Bagi kalian Amita yang telah mendapatkan kesempatan bertanya, silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota domisili. Untuk memberikan kesempatan bertanya bagi penanya yang lain, dimohon untuk bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu secara singkat, jelas, dan relevan dengan materi pada pagi hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan kepada kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Baik, kepada Bapak yang Wandami Bante. Bante, saya mau bertanya tentang Dhamma ya. Dhamma itu kalau saya mengikuti diskursus ini artinya bisa macam-macam, bisa banyak sekali. Tapi kalau kadang-kadang pernah ditanya sama yang bukan Buddhis, jadi Dhamma itu apa sih sebenarnya? Nah, saya jadi bingung juga Bante, sebab kita menangkapnya Dhamma itu berdasarkan ini, berdasarkan itu. Jadi kalau kita mau menjelaskan kepada mereka Dhamma itu sebenarnya dalam kalimat yang singkat atau mungkin padat gitu, apa sih itu? Kita bisa menjelaskan bagaimana Bante tentang Dhamma itu? Itu aja Bante. Iya. Dalam konteks yang Anda tanyakan, Dhamma itu berarti kebenaran. Ya, Anda boleh duduk kalau mau. Ya, Dhamma itu berarti kebenaran. Dengan kata lain, kadang juga bisa berarti ajaran Buddha. Ya, dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Buddha itu adalah kebenaran. Artinya kebenaran itu harus universal. Ya, universal itu artinya adalah kalau Buddha mengajarkan bahwa dana itu kalau dipraktekkan akan menghasilkan manfaat ayu, wana, suka, bala, adipateya, ya, usia panjang dan seterusnya, itu universal. Artinya siapapun yang mempraktekkan dana, manfaatnya akan seperti itu. Makanya itu disebut kebenaran. Jadi ini bukan satu kebenaran yang parsial, yang hanya berlaku untuk satu kaum dan tidak berlaku untuk kaum yang lain gitu. Kan ada ajaran yang berlaku hanya untuk satu kaum tapi tidak berlaku untuk kaum yang lain. Nah, ajaran Buddha tidak seperti itu. Makanya Dhamma itu kebenaran. Nah, kalau Anda tadi tanyakan, kalau ingin menjawab yang simpel atau singkat, kalau ada orang berkata seperti itu apa sih? Ya Anda mungkin bisa sebutkan saja 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia yang disebut penderitaan, bahwa penderitaan itu kebenaran. Kebenaran. Nah, kalau di dalam sutanya kan disebutkan apa sih penderitaan itu? Jati piduka, kelahiran adalah penderitaan. Ya, udah jelas katanya kalau ceramah Seado itu kelahiran udah jelas. Kalau Anda pengen melihat bahwa kelahiran penderitaan mana, coba Anda lihat di rumah sakit bersalin itu semua bayi yang lahir nangis. Kecuali Bodhisatta yang nggak nangis. Jera piduka, jera usia tua adalah penderitaan. Fakta kan, kebenaran kan, ya. Kemudian biadi piduka, penyakit sakit adalah penderitaan. Fakta juga kan. Apiyehi sampai yoga duga, berkumpul dengan orang yang kita tidak sukai adalah penderitaan. Berkumpul dengan orang yang tidak disukai, tidak disenangi adalah penderitaan. Piyehi vipayoga duga, berpisah dengan orang yang disayangi adalah penderitaan. Ya, yang picang nalabati tampi dugang, tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu adalah penderitaan. Itu kata Buddha. Ya. Tapi ini semua adalah penderitaan-penderitaan yang sederhana sebenarnya kata Buddha. Nah, ultimate-nya, puncaknya adalah kalimat Buddha ini, sangkitena pancupadana kanda duka. Dengan ringkas, secara ringkas,
5 kelompok atau Pancupadana Kanda, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan kita, kemelekatan kita, yang kita genggam-genggam ini, nggak mau sakit, nggak mau terluka, nggak boleh disakiti, nggak boleh dirugikan, karena kita menggenggamnya gitu ya. Inilah dukkha, dan itu fakta. Yang Buddhis setuju dengan itu, yang bukan Buddhis juga setuju dengan itu. Ya. Jadi kebenaran mulia yang pertama seperti itu, bahwa ternyata kehidupan di alam semesta ini penderitaan, dan itu dhamma, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran harus universal, tidak boleh tidak universal. Ya. Kemudian kebenaran mulia yang kedua itu kan tentang asal mula dari penderitaan. Lalu apa yang menyebabkan kita semua ini menderita? Oh, ternyata craving kita. Nah, Anda bisa sampaikan bahwa craving, nafsu-nafsu kehausan, keinginan-keinginan kita, nafsu keinginan ya maksudnya ya, yang menggebu-gebu ingin mendapatkan, kayak ketagihan-ketagihan kita, itu adalah penyebab dari penderitaan. Inilah yang memunculkan kehidupan, yang memunculkan kelahiran kembali begitu. Itu pun adalah kebenaran gitu. Lalu Anda jelaskan lagi kebenaran mulia yang ketiga, yaitu akhir dari penderitaan, yaitu nibbana. Itu pun juga objektif, bisa dicapai oleh siapa saja. Ya, dengan cara yang universal juga. Lihat, cara-cara Buddhis adalah cara-cara universal. Tidak ada ritual-ritual apapun yang harus dilakukan bagi siapapun yang ingin mempraktekkan ajaran Buddha untuk menyebut mantra tertentu. Misalkan namo langsung kamu udah agama Buddha. Nggak ada. Dan ini berbeda dengan yang lain kan? Anda paham maksud saya kan? Ya. Jadi inilah ajaran universal kayak begitu. Yang berlaku juga universal. Cara untuk menujunya juga harus universal. Tidak ada batasan-batasan. Oh, sebelum kamu ingin mencapai nibbana, kamu harus bersumpah untuk menjadi orang Buddha dulu. Nggak ada. Dengan mengucapkan mantra ini, nggak ada. Itu semua universal. Kalau Anda ingin mencapai nibbana, maka lakukanlah, kembangkanlah kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan mulia yang berunsur 8. Atau dengan kata lain, kembangkanlah sila, samadhi, dan panya. Ya, ini universal. Jadi lihat, dari awal sampai akhir semuanya universal. Kebenaran harus universal. Kalau kebenaran itu tidak universal, maka dia bukan kebenaran, dia kebenaran parsial. Kebenaran yang hanya berlaku untuk sebagian orang, tapi nggak universal. Itu ya. Nah, makanya itulah arti dhamma. Dhamma adalah kebenaran, dan kebenaran harus universal. Ya, dengan cara yang seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Lihatlah, di dalam agama Buddha, makanya itu tim TikToknya DBS pernah ya sudah mempin itu kutipan ceramah saya yang mengatakan bahwa kalau Anda beragama non-Buddhis mau mempelajari ajaran Buddha, nggak usah khawatir untuk langsung nanti menjadi apa istilahnya otomatis keluar dari agama Anda dan lalu otomatis jadi beragama Buddha. Nggak ada. Ajaran Buddha tidak ada hubungannya dengan sebenarnya agama, karena Buddha tidak pernah bercita-cita untuk mendirikan agama. Sebenarnya cita-cita Buddha hanyalah untuk mengajarkan kebenaran ini tadi kepada semua makhluk begitu. Nah, jadi ada salah satu ceramah saya tadi yang mengatakan bahwa kalau Anda yang bagi non-Buddhis ingin mempelajari agama Buddha, welcome. Dan jangan khawatir kalau lalu membuat Anda berubah agama, bukan gitu, enggak ada, karena di dalam ajaran Buddha tidak ada ritual-ritual apapun yang Anda disucikan dengan cara ini kayak sehingga Anda otomatis harus ganti KTP atau apa, enggak. Saya dulu ditahbiskan di Myanmar, KTP saya bukan Buddhis. Iya, enggak. Jadi dharma harus seperti itu, kebenaran harus seperti itu, universal. Ya. Tidak bersifat apa itu namanya tadi ya, tidak bersifat atau apa parsial tadi gitu ya. Jadi saya rasa itu kalau Anda ingin menjawab yang ringkas, sampaikan aja 4 kebenaran mulia itu kan semuanya universal ya. Bante, kalau saya rangkumkan itu sebagai fenomena-fenomena yang hakiki bagaimana?
Yang untuk menjawabnya, apa yang Anda maksud dengan fenomena hakiki yang mana? Semuanya ini tadi? Ya, fenomena alam yang termasuk di batin kita, semua apa ini yang benar-benar hakiki, itu bisa dibilang dharma. Iya, bisa. Tapi kan begini, kalau ada orang yang bertanya, Anda harus menyelami alam pikiran dari si penanya tersebut. Ya, dia ada di mana, ya, apa yang menjadi kecenderungannya, ya, kapasitasnya sampai di mana gitu. Ya, kalau dia nggak paham fenomena hakiki, ya jangan Anda sebutkan fenomena hakiki. Oh iya. Paham ya? Sadu. Terima kasih Seyedo atas pembabarannya. Selanjutnya Kalyanamita, kami berikan kesempatan bertanya bagi Kalyanamita yang berada di lantai dasar. Silakan. Tes. Anumodana Bante Wandami dan Bante Anumodana atas kesempatannya. Nama saya Feni dari Ciputat. Saya mau bertanya 2 hal aja Bante. Pertama dari tadi ceramah Bante kan Bante ada sebutin satu rasa, terus ada wejangan terakhir Sang Buddha. Nah, kita kan selama sekolah tahu ya Bante, ada inti ajaran agama Buddha adalah sabe papasa akaranam kusalasa upasam padam satito pareda padam etam buddhanam nasasanam. Nah, dari 3 kitab itu di mana ada apakah Sang Buddha yang menyimpulkan itu dan mencapnya, terus di bagian mana itu? Nah, tadi kan belum dijelaskan. Nah, itu mohon Bante menjelaskan. Dan kedua, saya ada mau bertanya tapi bukan masalah materi hari ini nih Bante. Tapi selama ini kan saya kan ajak anak meditasi setiap malam. Nah, kalau misalnya anak kecapean nggak meditasi, saya pun kadang nggak ikut meditasi. Nah, saya teringat kan Bante pernah ceramah ya, untuk mencapai Sotapanna adalah bukan hanya berdoa, tapi kita harus praktek yaitu meditasi. Nah, saya tetap meditasi nih. Nah, tapi saat saya mau meditasi itu saya merasa kok kayak saya seperti kayak seorang sendirian gitu. Terus saya merasa ada satu ketakutan. Nah, terus saya juga bingung, saya bertanya lagi apa yang saya takuti gitu kan. Nah, ketika itu saya bertanya lagi, oh ternyata selama ini saya tuh nggak pernah meditasi sendiri. Walaupun saya misalnya ikut Vipassana di satu wihara gitu rame-rame, saya ternyata meditasi tuh mungkin bareng siswa-siswa lain gitu. Ataupun selama ini meditasi biasa bareng anak. Terus kapan terakhir saya meditasi terakhir, saya pun berpikir kapan gitu. Ternyata oh mungkin pas saat saya hamil. Nah, tapi pas saat hamil pun saya meditasi untuk anak, berarti saya bersama anak saya gitu. Nah, bagaimana cara saya mengatasi ketakutan dalam hati saya? Dan kedua, bagaimana seandainya kan meditasi kan Bante bilang kalau Sotapanna atau apa sih harus bisa mencapai jana gitu. Bagaimana jika ternyata saya melihat setan Bante? Terus apa yang harus saya lakukan saat meditasi gitu? Misal bermuka mata terus ada setan gitu Bante. Melihat setan? Iya, maksudnya melihat gitu, setan? Iya misalnya gitu Bante. Kasih Bante. Kalau misalnya nggak usah dijawab, misalnya. Tadi yang apa? Yang pertama itu pertanyaannya juga nggak jelas, tapi itu kan kitab Dhamma Pada kan ya? Sabak Papasa Akaranang ya. Oh, iya, inti ajaran Buddha ya. Kita banyak di sekolah tuh bilang oh nggak usah ngapalin banyak suta gitu kan. Kata inti ajaran Buddha adalah itu gitu aja gitu maksudnya. Nah, itulah hebatnya orang kita itu. Pada saat Bante-Bante di Myanmar dari umur 7 tahun menghafal Tripitaka sampai umur 25 tahun, berarti 18 tahun menghafal Tripitaka ya. Dan menghafalnya itu dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam itu hafal terus gitu. Sampai kemudian ada ujiannya bahkan kalau zaman dulu di Myanmar itu kalau ujian di wihara itu ada yang ujiannya di ruang yang nggak ada lampu, jadi gelap gulita. Terus muridnya diminta untuk melafalkan, melantunkan suta A, suta B, komentar A, komentar B gitu. Kenapa digelapkan? Supaya nggak bisa ngepek. Ya, nah jadi bahkan kalau saya ada di Myanmar harus berjuang keras sedemikian rupa selama 18 tahun atau lebih gitu. Di kita hanya cukup Sabak Papasa Akaranang.
kusala supasampada sacita paryoda penangetang budana sasanang. Udah cukup gitu ya. Ya sadu kalau bener. Loh, kalau memang bener kan kita seneng ya. Anda seneng kan kalau memang bener kan? Oh, berarti nggak harus belajar banyak. Begitu kan? Seneng nggak? Seneng dong kalau bener ya. Tapi kan ya nggak bener itu gitu. Nah, jadi nggak, memang harus dipelajari semuanya sih kalau menurut saya. Lagian juga sebenarnya toh dalam 1 minggu hanya 2 jam yang Anda sisihkan untuk mendengarkan kelas ini kan Bu? Iya enggak sih? Iya betul. Dalam 1 minggu hanya 2 jam kok, dan dalam 2 jam itu Anda menanam kebajikan 1 jamnya itu 2160 triliun benih karma baik. Dan itu akan menjadi pendukung untuk menciptakan segala jenis kebaikan di dalam kehidupan Anda, baik di kelahiran ini maupun yang akan datang gitu. Jadi manfaatnya itu luar biasa seperti itu gitu. Jadi jangan bosan untuk terus mendengarkan kitab suci yang yang hanya 1-2 jam dalam 1 minggu ini. Kemudian tentang meditasi sih saya sarankan ya harus ada guru sih Bu ya, bermeditasi tapi di bawah pengawasan guru, itu saran saya. Kemudian tadi saya mungkin ingin mengoreksi, Anda mengatakan untuk mencapai sotapanna harus berdoa dan meditasi. Enggak, untuk mencapai sotapanna enggak butuh berdoa. Iya, maksudnya Bante bilang kan enggak jangan berdoa, harus jangan ada berdoa. praktek. Iya. Nah, jadi maka sebelumnya kan saya kalau misalnya nggak meditasi ya udah deh, kalau anak nggak meditasi saya nggak ikut meditasi, tapi karena ingat Bante bilang harus meditasi, saya ikut, tapi saya ada ketakutan, maka saya nanya gitu, dan bagaimana mengatasinya gitu loh Bante. Ketakutan ya. Nah, konsultasi sama gurunya Bu ya. Jadi ini nggak bisa dijawab sekarang karena kan biasanya kan kenapa bisa muncul ketakutan ini itu kan ada sebab-sebabnya, terus yang dihadapi bagaimana, yang dialami bagaimana. Jadi ini butuh uraian yang lebih detail sih. Tetapi Bu, poinnya yang bisa saya sampaikan ya, kalahkan rasa takut Anda itu dengan berbagai cara lah gitu ya, bahwa seringkali apa yang dilihat itu bukan fenomena yang benar-benar ada. Itu seringkali hanyalah ciptaan dari pikiran-pikiran ibu sendiri. Nah, pahamilah cara kerjanya pikiran ibu, bahwa ternyata pikiran ibu bisa membuat yang seperti itu gitu ya. Bisa memunculkan berbagai macam monster dan lain sebagainya. Lalu pikiran ibu takut sendiri. Itulah yang sering saya umpamakan, pikiran manusia yang tidak terlatih itu seperti tukang sihir, seperti tukang sulap lah. Tukang sulap itu bisa mengelabui penonton, tali seolah-olah dilihat penonton jadi ular, begitu kan? Kan kalau tukang sulap ini misalkan siapa sih pesulap tersohor? Deddy Corbuzier misalkan. Ini tali ya gitu. Terus dengan kemampuannya itu langsung dirubah sama dia menjadi seolah-olah menjadi ular, dan Anda melihatnya sebagai ular gitu kan? Dan Anda pun bertepuk tangan, wah hebat ya, bisa merubah tali jadi ular ya. Anda seneng. Tapi dianya yang menciptakan lihat, oh iya ular bener, takut sendiri dia. Nah, itu sifat pikiran seperti itu, seperti pesulap yang menciptakan ular jadi-jadian, tapi dia takut sendiri akhirnya gitu. Ciptaan dia sendiri, setannya adalah ciptaan dia sendiri, dan akhirnya dia takut sendiri begitu. Begitu ya Bu. Terima kasih Bante. Sadu. Terima kasih Seado Keminda atas penjelasannya. Boleh. Kalyanamita, demikianlah sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Bagi Kalyanamita yang belum mendapatkan kesempatan bertanya, dapat dicoba kembali di kelas PS berikutnya. Sekali lagi, Anumodana Seado Keminda atas segala pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga semua yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi faktor kondisi yang kuat bagi kami untuk merealisasi Magga, Pala, dan Nibbana. Kalyanamita, segala materi kelas PS pada pagi hari ini Anda dapat mengunduhnya di website Dhamma Wihari di www.dhammawihari.or.id.
Seado, mohon izin untuk membacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, berikut kami akan bacakan kembali beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kesehatan tubuh yang kita peroleh hari ini merupakan buah kebajikan dari karma-karma baik kita. Untuk itu, saatnya kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan cara mendonorkan darah. Donor darah kembali akan dilaksanakan oleh DBS pada hari ini, Minggu 16 November 2025, dari pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 1 siang. Pada acara donor darah kali ini juga tersedia gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Bagi kalian Amita yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah. Yang kedua, mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Pengumuman selanjutnya, saat gempa dahsyat berskala 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar di bulan Maret 2025 lalu, DBS dengan sigap menggalang dana untuk membantu meringankan beban masyarakat Myanmar yang terkena dampak. Berikut akan kami sampaikan laporan penyaluran dana yang terkumpul melalui DBS. Di layar saat ini adalah kondisi dari Minggalar Sangkyung Monastery yang rusak pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. Dikarenakan tidak ada kerusakan parah pada masalah struktur bangunan, maka DBS memutuskan untuk menyalurkan dana sebesar 10.000 USD ke Minggalar Sangkyung Monastery yang akan digunakan untuk proses renovasi ringan serta pembangunan kamar mandi dan kamar kecil atau toilet. Dan pada layar Anda saat ini adalah kondisi dari Minggalar Sangkyung Monastery pasca renovasi. Selanjutnya, kalian Amita dapat saksikan di layar, ini adalah proses renovasi dari Minggalar Sangkyung Monastery. Selanjutnya kita akan melihat kondisi dari Sauti Kartrum Tike Monastery yang rusak total pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. DBS telah menyalurkan dana sebesar 20.000 USD ke Sauti Kartrum Tike Monastery yang akan digunakan untuk proses renovasi pasca gempa dan pembangunan baru saja dimulai. Yang di layar adalah kondisi dari Sauti Kartrum Tike Monastery yang rusak total pasca gempa. Dikarenakan kerusakan parah yang dialami oleh Sauti Kartrum Tike Monastery, maka seluruh sisa dana yang tersisa dari penggalangan dana yang dilakukan oleh DBS akan difokuskan untuk merenovasi total Sauti Kartrum Tike Monastery. Pembangunan akan dimulai dari awal dikarenakan bangunan lama harus dirobohkan. Adapun alasan pengalihan dana ke renovasi wihara bukan ke sekolah dikarenakan penyaluran dana untuk renovasi sekolah mengalami kendala birokrasi yang sangat rumit. Demikian laporan penyaluran dana gempa Myanmar saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati kalian Amita yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana gempa Myanmar kali ini. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan dari pembangunan DBS Cabang Surabaya hingga saat ini. Di layar kalian Amita saat ini dapat lihat perkembangan pembangunan DBS Cabang Surabaya dari lantai pertama atau lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan yang terakhir lantai 4. Semua ini dapat terlaksana berkat dukungan dari kalian Amita semua. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk itu kami terus membuka kesempatan berdana bagi kalian Amita yang ingin mendukung pembangunan DBS Cabang Surabaya yang berlokasi di Ruko Puncak CBD di Jalan Duku Kramat 1 RT 3 RW 4 Kecamatan Wiyung, Surabaya.
melalui Tawaradana dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari dengan kode nominal 98 di akhir dana nominal Anda. DBS Cabang Surabaya ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Sayaloe Parami yang merupakan murid dari Sayadaw Keminda. Informasi lebih lanjut mengenai galang dana DBS Cabang Surabaya, Anda dapat menghubungi Saudara Budiman Butopo ataupun Saudara Gondo Wibowo di nomor WhatsApp yang tertera. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya. Yang berbeda dari cerita bergambar kali ini, yaitu dilengkapi dengan video animasi sehingga dapat semakin meningkatkan minat baca khususnya anak-anak. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 23, dan kami tunggu hingga 7 Desember 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah. Dukungan dana dengan cara transfer kode 43 dan kami tunggu hingga 14 Desember 2025. Dan saat ini telah terbit buku pedoman studi Abhidhamma volume ketiga, juga buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi, serta berbagai buku seri Jataka yang dapat Anda lihat pada layar. Semua buku-buku terbitan DBS ini dapat didapatkan langsung di DBS ataupun perpustakaan DBS. Bagi yang berada di luar kota, Anda dapat mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Segala informasi mengenai buku DBS Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Kaliana Mita, sebagai informasi tambahan, tanggal 23 November 2025 yaitu minggu depan, DBS akan mengadakan perayaan Hari Guru. Untuk itu, DBS membuka kesempatan berdana bagi Kaliana Mita yang akan ditujukan untuk guru kita yang telah membimbing kita selama ini melalui jalur spiritual yaitu Sayadaw Keminda. Dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembelian kebutuhan dan catu pacayo Sayadaw dan akan disampaikan dalam bentuk gunungan di acara perayaan Hari Guru minggu depan. Demikianlah segala informasi pengumuman DBS pada pagi hari ini. Kaliana Mita, sesaat lagi kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan QR code, dengan cara scan kris yang tertera pada layar, ataupun dapat melakukan transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kaliana Mita yang berada di DBS ini, Anda dapat berdana melalui kantong-kantong yang telah diedarkan oleh tim Weya Waca. Kaliana Mita, sebelum kita melakukan kebajikan dana parami, mari kita munculkan sada terhadap Dhamma, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta sada terhadap Kama dan buahnya. Dengan penuh sukacita, mari Kaliana Mita kita lakukan bersama kebajikan dana parami.
Terima kasih dan kami turut bermudita cita atas kemurahan hati dari Kalyanamita. Kalyanamita, mari kita lakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita tanam di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Seyado Keminda. Kepada Seyado kami mohon bimbingannya. Idame punya asawagaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya baga sabah satana Bajemi Tesabe Semang punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali karena sebentar lagi Seyado Keminda akan segera meninggalkan ruangan dan mari kita berucap Anumodana Seyado Keminda. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Semoga Bante selalu sehat. Anumodana Bante, semoga Bante selalu sehat, damai dan berbahagia. Sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti mewakili segenap tim Wiyawaca serta staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sampai jumpa. Sadu.